wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitri Nur Ilham dari SMP Ketika kelas 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, sebelum kita belajar jangan lupa untuk berdoa ya. Ayo kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ayo tanpa basa-basi kita mulai ke pelajarannya. Yuk. A. Tekanan zat. Di sini kita akan mempelajari tentang tekanan zat padat, tekanan zat cair, dan tekanan gas. Ketika kita mempelajari materi ini akan membuatmu memahami konsep dasar tekanan sehingga dapat menjadi bekal bagimu di masa depan dalam mengembangkan bangunan atau teknologi yang bermanfaat tekanan. Apa itu tekanan? Tekanan adalah satuan fisika untuk menyatakan gaya persatuan luas. Agar kamu dapat dengan mudah memahami lebih dalam tentang tekanan, ayo kita lakukan aktivitas berikut. Agar kamu lebih memahami konsep tersebut, ayo pelajari dan cermati bahasa berikut dengan semangat. Tekanan zat padat adalah perbandingan besar gaya dengan luas permukaan bidang pada zat padat. Tekanan ini dapat dihitung dengan cara membandingkan besar gaya yang menekan dengan luas alas bidang tekan. Sebagai contoh, jika sebuah benda dengan gaya berat 100 Newton memiliki luas alas sebesar 0,25 meter kubik persegi, maka tekanan benda tersebut adalah sebesar 100 per 0,25 atau sama dengan 400 Pascal. Tekanan zat cair merupakan tekanan yang diberikan oleh zat cair terhadap suatu benda. Dalam tekanan zat cair dikenal dengan istilah tekanan hidrostatis, yaitu tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair pada kedalaman tertentu. Artinya semakin dalam posisi benda dalam zat cair, maka semakin besar tekanan yang dialaminya. Tekanan ini dipengaruhi massa jenis zat cair atau Rho, gravitasi bumi atau biasa dilambangkan G, serta kedalaman benda dalam zat cair atau biasa dilambangkan dengan H. Tekanan hidrostatis dirumuskan sebagai berikut. pH sama dengan P kali G kali H. Contoh, jika sebuah benda berada dalam kedalaman 6 meter dari permukaan air, massa jenis air 1000 kg per meter kubik, dan gravitasi bumi sebesar 10 per sekon kuadrat, maka tekanan hidrostatis yang dialami oleh benda tersebut adalah sebesar pH sama dengan Rho kali G kali H. pH sama dengan 1000 kali 10 kali 6, sehingga diperoleh nilai tekanan hidrostatis sebesar 60.000 Pascal atau 60.000 Newton per meter persegi. Pernah lihat benda tenggelam, benda terapung, benda melayang? Ya, itu ditemukan oleh Archimedes. Menurut Archimedes, jika benda yang masuk ke dalam fluida itu akan mengalami gaya ke atas, yang besarnya sama dengan fluida. Menurut Archimedes, ada 3 kondisi benda ketika dimasukkan ke dalam fluida, yaitu tenggelam, melayang, dan terapung. Tenggelam adalah ketika sebuah benda sampai di dasar fluida. Biasanya terjadi apabila massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida. Melayang adalah ketika benda masuk ke fluida, tapi tidak sampai ke dasar fluida. Biasanya disebabkan karena massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Sedangkan terapung terjadi ketika benda berada di permukaan fluida. Biasanya terjadi ketika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluida. Untuk apa sih hukum Archimedes ini dipakai? Ada 2 contoh aplikasinya. Yang pertama adalah kapal selam, dan kedua adalah balon udara. Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besaran yang sama. Hal ini merupakan bunyi dari hukum Pascal yang dikemukakan oleh Blaise Pascal. Pompa hidrolik merupakan salah satu penerapan dari hukum Pascal. Jika pada penampakan dengan luas A1 diberi gaya dorongan F1, maka akan dihasilkan tekanan P. Dapat dirumuskan P sama dengan F1 dibagi A1. Menurut hukum Pascal, tekanan P tersebut diteruskan ke searah dengan sama besar, termasuk ke luas penampang A2. Pada penampang A2 muncul gaya angkat F2 dengan tekanan P sama dengan F2 bagi A2. Secara matematis diperoleh persamaan pada dongkrak hidrolik sebagai berikut. F2 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2, atau F2 sama dengan A2 dibagi A1 dikali F1.